Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas topik 4. Ini kegiatan atau tugas kami kelompok 4 PPG Daljab 2023 angkatan kedua. Kami dari Prodi Bahasa Inggris dikelompokkan dalam satu kelompok menjadi kelompok 4. Yang akan kita bahas adalah asesmen yang mempertimbangkan peserta didik. Nah, mari kita sama-sama membahas, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemahaman yang serupa untuk menyatukan satu persepsi. Kita akan melihat dulu di bagian ini, memahami assessment. Kita bersama-sama memahami makna assessment dalam fungsinya yang lebih berpihak pada murid. Dan membantu murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna, bukan sekedar laporan yang berisi angka dan hasil belajar saja. Jadi dilihat di sini assessment sebagai understanding evidence, menempatkan assessment sebagai salah satu bukti untuk memahami proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan. Nah, kita mungkin mengingat pengalaman-pengalaman kita saat di kelas ketika mengatakan, anak-anak kita ulangan minggu depan ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu Guru, siswa menjawabnya seperti apa? Kita lihat kegiatannya di sini. Kegiatan asesmen biasanya yang kita lakukan adalah ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau evaluasi yang kita lakukan setelah melakukan pembelajaran di akhir pembelajaran kita, di akhir jam pembelajaran kita. Biasanya kita memberikan tes evaluasi. Nah, kira-kira apa tanggapan murid-murid kita? Apakah jawabannya hore, ujian, atau ya kok ujian lagi sih? Nah, atau mungkin kita akan mendapati orang tua yang ketika tahu anak-anaknya itu ikut ujian atau ada assessment, mereka ada kecemasan ya. Jadi sebenarnya kecemasan ini kecemasan tersebut itu tentunya beralasan karena pada umumnya asesmen dipahami sebagai tahap penilaian atau bahkan penghakiman untuk menentukan apakah anak berhasil menguasai materi yang telah diajarkan. Kadang asesmen yang digunakan mencari murid dengan ranking tertinggi atau 5 besar ya, biasanya ya seperti itu. Nah, jadi mari kita pahami bersama-sama bahwa asesmen itu dilakukan untuk tujuan apa? Apakah untuk menentukan isi rapor atau menentukan siapa murid yang pintar dan tidak, siapa yang melampaui KKM ya, dan yang tidak. Mari kita pelajari bersama-sama, kita belajar bersama-sama, semoga bisa mendapatkan manfaatnya juga bersama-sama. Jadi asesmen dilakukan pada akhir penyampaian materi berupa soal-soal yang sama untuk dikerjakan oleh semua murid dan hasilnya biasanya berupa nilai atau angka yang mewakili kemampuan masing-masing murid. Kita lihat di sini gambar siswa, ada gambar yang menurun dan ada yang cenderung meningkat. Akibatnya murid yang mengalami kendala dalam menguasai materi akan mendapatkan nilai kurang ya. Jadi dilihat dari gambarnya, pada saat yang sama murid yang cenderung mahir akan mendapatkan nilai baik, akan tetapi nilai tersebut hanya sebatas level pengetahuan saja, tanpa memberi mereka peluang untuk meningkatkan pencapaian sesuai kemampuan mereka. Nah, kita lanjut ke slide 3. Kita lihat ya sama-sama. Jadi, meme answer semuanya. Ayo kita secara bertahap melalui pembelajaran dengan paradigma baru, cara pandang terhadap asesmen pun bergeser. Asesmen tidak lagi sekedar menjadi tahap pelaporan atau penilaian kemampuan murid, tetapi dipandang sebagai proses pengumpulan, pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar murid. Nah, kita lihat di sini tujuan asesmen. Tujuan asesmennya memantau dan memonitor kualitas pembelajaran siswa, bisa juga dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Nah, kira-kira apa bedanya dengan paradigma lama? Karena memiliki fungsi memantau
atau memonitor sehingga asesmen bertujuan untuk memahami posisi murid dalam rentang pembelajaran tertentu. Nah, dengan demikian perkembangan belajar murid dapat teramati dari waktu ke waktu. Nah, yang menjadi perhatian kita sebagai guru bukan perihal murid mendapatkan nilai berapa, tetapi apakah kemampuan mereka berkembang dibandingkan dengan kemampuan awalnya. Jadi kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian asesmen berfungsi, asesmen fungsi pertama ya, untuk memetakan kemampuan hasil belajar murid. Nah, jadi selain itu asesmen juga mempunyai fungsi untuk memetakan kemampuan hasil belajar murid. Maka maksudnya adalah dengan informasi yang diperoleh melalui asesmen yang efektif, guru bisa mengetahui berbagai hal informasi dari yang didapatkan dari asesmen itu. Yang pertama, apa yang saat ini dipahami murid dari apa yang dipelajari. Kemudian, apa yang bisa dilakukan dengan kemampuan prasyarat murid atau pengetahuan murid sebelumnya yang bisa membantu pemahaman murid terhadap materi yang sedang disampaikan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan guru ketika murid salah atau keliru memahami materi. Ketika melihat murid keliru atau salah memahami materi yang sedang kita sampaikan. Kemudian kapan dan bagaimana guru bisa memulai atau bisa mulai menyampaikan materi baru. Itu perlu kita perhatikan. Kemudian yang kelima, dukungan apa yang diperlukan murid di kemudian hari agar pembelajaran lebih optimal. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai refleksi sebelum kita memberikan penilaian. Nah, dengan demikian, answer terlihatlah bahwa prinsip-prinsip assessment adalah sebagai berikut ya. Kita lihat di sini prinsip assessment adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Assessment adalah bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Perannya assessment adalah memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasinya secara utuh. Nah, kira-kira untuk apa? Untuk umpan balik murid sebagai umpan balik murid, guru, dan orang tua. Sebagai panduan dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian fungsi kedua. Nah, kita lihat di sini fungsi kedua assessment adalah assessment dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi umpan balik. Guru memiliki keleluasaan untuk menentukan teknik dari waktu ke waktu, menentukan teknik dan waktu pelaksanaan agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian fungsi ketiga, di fungsi ketiga assessment, dirancang secara adil, proporsional, valid, dapat dipercaya, atau reliable. Assessment dapat digunakan untuk menjelaskan kemampuan belajar dan menentukan keputusan tentang tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap murid. Nah, kemudian kita di sini mengambil asesmen itu di fungsi ketiga ini, asesmen ini digunakan untuk menjelaskan kemampuan belajar dan menentukan keputusan tentang tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap murid yang akan diambil oleh kita para guru. Kemudian kita melihat ke fungsi keempat, asesmen merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif ya. Jadi ini yang sederhana dan informatif.
Kemudian fungsi kelima adalah hasil asesmen digunakan oleh murid, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi ternyata asesmen bukan hanya ditujukan untuk mengevaluasi murid. Asesmen juga berguna bagi guru untuk mengevaluasi diri, khususnya cara dalam mengelola pembelajaran dan pada gilirannya untuk mendapatkan mutu pendidikan. Nah, asesmen yang efektif juga akan membantu guru mengambil keputusan apa yang harus diajarkan lagi dan apa yang tidak perlu diajarkan lagi, apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki lagi. Kita melihat di sini pada prakteknya ada dua jenis asesmen yang diterapkan, asesmen formatif, asesmen sumatif. Namun ada beberapa tambahan asesmen yang bisa dilakukan guru, asesmen portofolio, asesmen proyek, asesmen observasi, asesmen diri. Ini semua bisa dimasukkan di kelompok-kelompokkan oleh guru. Guru boleh memilih apakah dimasukkan sebagai asesmen formatif ataukah asesmen sumatif. Untuk asesmen awal itu tidak ada penilaian, namun itu menjadi tolak ukur kemampuan siswa dalam menilai pembelajaran materi yang akan kita sampaikan di awal. Nah, selesai sudah pembahasan kami untuk asesmen. Ternyata asesmen bukanlah alat untuk menghasilkan nilai, tetapi merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian belajar murid. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami buat dalam bentuk video. Semoga bisa bermanfaat dan memberi manfaat buat diri kami. Itu yang utama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.